Kontroversi Piala AFF. Piala AFF, piala bergengsi buat negara-negara yang gak punya gengsi ini udah mau selesai. Seperti biasa, kejuaraan sepak bola antar negara Asia Tenggara ini langsung jadi sorotan, terutama buat orang-orang Indonesia. Edisi kali ini bahkan bisa dibilang seru banget. Selain karena emang benar-benar dirindukan, banyak faktor teknis dan juga non-teknis yang bikin gelaran kali ini makin asik buat diikutin. Dari segi sepak bolanya sendiri, timnas di Asia Tenggara rata-rata lagi dalam proses revitalisasi dan juga revolusi. Hal ini ngasih angin segar ke sepak bola Asia Tenggara yang terlihat makin progresif. Nah, di luar hal sepak bola, kondisi Asia Tenggara secara umum juga nggak bisa dibilang damai. Banyak banget intrik yang terjadi di kawasan ini yang kemudian nambah warna di Piala AFF 2020. 2020 apa 2021 sih? Wong finalnya aja pas tahun baru 2022. Sebuah konspirasi, iya kan? Makanya, Piala AFF sama intrik dan kontroversi juga nggak asing-asing amat. Banyak banget kontroversi yang pernah mewarnai Piala AFF yang dulu namanya Piala Tiger ini. Inilah 5 kontroversi Piala AFF. Sejak pertama kali digelar pada 1996 lalu, udah berapa kali tragedi aneh bin ajaib terjadi di dalamnya. Walau nggak sesering Singapura, Indonesia juga pernah terlibat dalam tragedi-tragedi ini. Pernah jadi tersangka, pernah juga jadi korban. Ya adil lah ya. Bahkan kontroversi pertama yang tercatat di Piala AFF ini juga didalangi oleh Indonesia. 1. Di Piala Tiger 98, Indonesia dan Thailand udah sama-sama memastikan diri lolos dari grup A. Tapi masalahnya, gak ada yang mau jadi juara grup. Kedua tim sama-sama malas ketemu tim tuan rumah dan juga unggulan, Vietnam, yang jadi runner-up grup B. Keduanya cuma pengen ketemu sama Singapura, tim yang dianggap remeh di semifinal. Pertandingan dari awal emang udah gak seru. Indonesia dan Thailand udah merotasi pemain intinya dan main setengah-setengah. Saat skor udah 2-2, permainan makin gak jelas. Kiper Indonesia waktu itu, Hendro Kartiko, sampai giring-giring bola gak ada tujuan ke tengah lapangan. Puncaknya, Mursyid Effendi cetak gol bunuh diri di menit akhir untuk memastikan kekalahan Indonesia dan bikin Indonesia ketemu Singapura. Usaha gak mengkhianati hasil. Usaha haram Indonesia itu akhirnya berbuah hasil yang gak baik. Indonesia dan Thailand sama-sama keok di babak semifinal. Singapura yang cuma dianggap tim hore itu, akhirnya justru jadi juara setelah mengalahin Vietnam di final dengan skor 1-0. Niat nyeting malah kebanting. 2. Kejadiannya di edisi tahun 2004 dengan korban Myanmar. Di tahun tersebut, Myanmar berhasil mencapai semifinal yang merupakan pencapaian terbaik mereka. Setelah kalah 3-4 di leg pertama, Myanmar berhasil unggul 2-0 sampai menit ke-50 lawan Singapura. Tapi, tiba-tiba 3 pemain mereka dapat kartu merah dan ngasih momentum Singapura untuk comeback yang akhirnya kejadian di extra time. Singapura ujungnya menang 4-2 dan melaju ke final, di mana mereka akhirnya ngalahin Indonesia lagi dengan agregat 5-2. Ah elah. 3. Kontroversi selanjutnya lagi-lagi melibatkan Singapura. Sebuah penalti kontroversial terjadi di partai final edisi tahun 2007 melawan Thailand. Laga yang berjalan imbang satu sama itu dicoreng dengan penalti kontroversial pada menit ke-82. Thailand protes keras sampai permainan terhenti selama 15 menit. Penalti tersebut berhasil dikonversi oleh Fahrudin Mustafiz dan akhirnya Singapura keluar jadi juara. 4. Singapura lagi-lagi bikin Myanmar geleng-geleng di tahun 2008. Di laga grup A itu, Singapura nyetak gol lewat tendangan bebas yang diambil buru-buru. Gol tersebut bikin kiper Myanmar saat itu, Aung Aung Oo, ngamuk sampai dorong wasit dan di kartu merah. Bedanya, di edisi ini, Singapura nggak jadi juara karena Vietnam yang berhasil ngalahin Thailand di final. 5. Tapi bukan ibu kotanya Peru. Kalau yang selanjutnya, ini adalah yang paling kita ingat. Soalnya Indonesia adalah korbannya. Apalagi lawannya adalah Malaysia. Laju Indonesia di edisi 2010 bisa dibilang flawless banget. Semua orang percaya timnas Indonesia akhirnya akan bisa juara. Laga final mempertemukan Indonesia dengan rival Malaysia, di mana mereka udah bantai 5-1 di fase grup. Sampai akhirnya insiden laser terjadi. Fan Malaysia dianggap sengaja nodongin laser ke muka pemain belakang dan juga kiper Indonesia yang bikin mereka kelimpungan. Meski kalau dipikir-pikir lagi, laser itu cuma icing on the cake dari performa Indonesia yang butut pada pertandingan leg pertama tersebut. Banyak juga indikasi yang akhirnya mengarahkan ke rumor kalau emang ada pengaturan skor. Indonesia akhirnya kalah 0-3 di Bukit Jalil dan cuma bisa balas 2-1 di GBK. Bisa dibilang ini masih jadi kekalahan yang paling nyesek buat Indonesia di Piala AFF, di final pula. Kayak yang dibilang, bal-balan di kawasan kita ini memang syarat kontroversi dan juga keanehan. Ya, mungkin paling banyak di Indonesia sih. Kalaupun nantinya kasus-kasus ini terungkap sebagai pengaturan skor, palingan kita semua cuma respon, oh, kayak nama kiper dari Myanmar itu loh, Aung Aung, oh. Sepak bola di Asia Tenggara emang masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak banget yang perlu dibenahi. Yang mana udah jadi perhatian serius banget
Makanya perubahan ke arah yang lebih baik udah mulai kelihatan. Tapi sebenarnya kadang kontroversi kayak gitu yang bikin kita makin gregetan dan juga semangat. Jadi, kira-kira kontroversi apa lagi nih yang bakal mampir ke Piala AFF?